Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Imam kita yang telah mengantarkan kita sholat subuh bersama-sama tadi, mudah-mudahan Allah memberi barokah dan rahmat pada Pak Imam dan pada kita semua. Ada sahabat saya Tengku Isra dari ID yang mendampingi saya sejak perjalanan dari Sabang sampai terakhir hari ini di Langsa. Mudah-mudahan Allah memberi kita nikmat yang besar atas agama ini. Amin. Tokoh-tokoh masyarakat, sini ada Bapak kita, Bapak Haji Sofyan Fakih. Tadi sibuk menghidupkan AC supaya kita sejuk di dalam tempat ini. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Hari ini saya gembira sekali, yang hadir ramai sekali, Masya Allah. Kalau subuh sudah begini rata-rata di semua masjid seluruh Indonesia, insya Allah tidak lama lagi negeri ini akan berubah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun. Ujian iman itu bagi orang Islam adalah sholat subuh berjemaah. Kalau sholat subuh berjemaah sudah rame, artinya orang munafik sudah sedikit. Sebab orang munafik dulu sholat zuhur, asar, maghrib datang ke masjid rame-rame. Orang munafik itu tidak ke masjid dua waktu, isya dengan subuh. Karena isya sudah gelap, dulu kan nggak ada listrik, subuh masih gelap. Rasulullah nggak lihatnya itu, katanya. Mereka nggak datang. Masjid Nabawi itu, masjid Nabi itu 7 tahun nggak ada lampu. 7 tahun tidak ada lampu. Baru tahun ke-7 ada orang kaya perempuan memasang lampu di masjid. Maka Nabi mengatakan, siapa memasang lampu di masjid, dia akan mendapat penerangan di hari kiamat. Jadi gelap, orang munafik gak datang. Kalau subuh udah begini banyak, berarti orang munafik sudah sedikit. Dan udara segar, karena yang bangun orang-orang soleh hanya, orang munafik belum bangun. Napasnya belum mengotori udara. Orang munafik tuh banyak, Pak. Zaman Rasulullah aja 30%. Zaman Rasulullah 30%.
Dari mana ukurannya? Dari perang Uhud. Perang Uhud itu tahun ketiga Hijrah. Kita diserang dengan 3.000 pasukan. Nabi bertahan dengan 1.000 pasukan. Musyawarah di mana perang? Di Uhud. Jangan di kota Madinah, nanti ikut perempuan-perempuan, anak-anak kena panah. Maka dicegatlah 6 km sebelum sampai kota Madinah di pegunungan, sebuah pegunungan namanya Uhud. Disitulah dicegat, perang terjadi. Berangkatlah Nabi dari Madinah 1.000 pasukan. Raja orang munafik gembongnya ikut. Abdullah bin Ubay bin Salul ikut. Tapi bukan ikut untuk perang, ikut untuk merongrong perjuangan Islam. Sampai di Uhud dia mulai mempengaruhi orang, tuh apa kita ikut perang? Ini perang antara orang Mekah aja ini. Biarkan mereka sama mereka bunuh-bunuhan, kita pulang aja. Nanti kalau kita mati, istri kita jadi janda, anak kita jadi yatim. Ngapain kita bela-bela Muhammad itu? Itu orang asing itu. Orang asing itu, bukan orang asli kita. Pulang. Berhasil mempengaruhi 300 orang. Tinggal 700 orang Islam lawan 3.000, bayangkan. Dan kita kalah itu pada peperangan fase kedua, babak kedua kalah. 70 sahabat Nabi wafat di Uhud, termasuk paman yang paling Rasulullah sayangi, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Zaman Nabi aja sudah digelar radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat itu sudah digelar radhiyallahu anhum. 30% munafik. Kira-kira sekarang tambah sedikit atau tambah banyak orang munafik? Itu ibu-ibu yang bilang. Tapi kurasa memang iya. Saya rasa memang iya. Sekarang ini waduh, gelar kiai, profesor, doktor, tapi kata-katanya itu menyakitkan orang Islam. Dosen-dosen agama jangan mengajarkan akidah banyak-banyak, cukup sekali pertemuan syariat, sekali pertemuan, yang lain moral aja. Karena akidah kalau dipelajari membuat orang menjadi radikal. La ilaha illallah. Kok tega ya ulama besar ngomong begitu? Justru orang yang akidahnya kuatlah yang tidak akan melakukan kezaliman. Betul? Karena dia tahu Allah Maha mengetahui baik yang kita zahirkan, baik yang kita simpan di hati. Wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Allah tahu apa yang kau simpan di hatimu, apa yang kau sebutkan. Allah tahu yang kau simpan di hatimu, Allah tahu. Allah itu Maha melihat. Yang dilihat Allah itu yang berbentuk ataupun yang tidak berbentuk. Beda dengan kita. Kalau kita melihat yang berbentuk, itu pun belum tentu betul. Bisa aja salah. Ganteng kita lihat, sekali kita dekati hitam. Cantik dari jauh, dekati pesek. Belum tentu betul yang berbentuk itu. Kalau Allah melihat dengan pas yang berbentuk ataupun yang tidak berbentuk. Goresan hatimu Allah lihat. Goresan hati nggak berbentuk, ada bentuknya, Allah lihat. Allah mendengar, kita mendengar tapi yang berbunyi itu pun belum tentu betul yang kita dengar itu. Kadang-kadang salah. Ceramah sambil ngobrol, kata Ustadz tuh, saya tadi pagi sarapan pagi makan pulut sekepal. Hah? Dia sambil ngobrol, patut Ustadz tuh gemuk, sarapan pagi makan pulut sekapal. Salah. Kata Ustadz tuh, tapai boleh dimakan. Dia pulang dia bilang sesat tengkusulkan lain. Kenapa? Tupai boleh dimakan. Yang bunyi aja salah kita dengar. Allah tuh mendengar yang bunyi dan mendengar yang tidak berbunyi. Allah mendengar jeritan batinmu. Jeritan batin bunyi nggak? Allah dengar. Itu innahu huwas samiul basir. Allah Maha melihat yang berbentuk atau tidak berbentuk. Allah Maha mendengar yang berbunyi atau tidak berbunyi. Malaikat nggak bisa dengar yang tidak berbunyi. Kalau ada orang duduk habis sholat sunat, dia duduk berzikir, kemudian dia berdoa, nggak bunyi, air matanya yang bercucuran, geger malaikat selangit.
Kata malaikat selangit, ya Allah, apa ini orang? Dari tadi air matanya bercucuran. Kalau dia bicara, kami bisa mengaminkan. Ini dia nggak bicara, dia nangis saja dari tadi ini. Apa dimintanya ya Allah? Beri ya Allah. Geger malaikat. Pokoknya dia nangis apa? Ya Allah, udah 3 tahun aku jadi janda ya Allah. Carilah gantinya. Tapi kan malaikat nggak tahu. Malaikat nggak tahu yang berbentuk dalam hati tidak berbentuk, nggak tahu. Makanya kalau orang baru berniat berbuat jahat, malaikat nggak hitung. Nah, ini harus disadari. Kalau akidah kuat mana berani jahat. Ada seorang guru sufi, murid-muridnya dia bilang, anak-anakku besok bawa ayam, semua bawa ayam 1 ekor dengan pisau. Murid bawa semua. Terus gurunya bilang, sekarang kalian pergi sembelihlah ayam ini di tempat yang tidak ada siapapun yang tahu. Wah, pergilah muridnya, nggak lama pulang semua. Sembelih. Di mana kau potong? Di balik batu sana. Kau mana? Saya di lubang sana. Saya di mana? Di sini. Saya di atas pohon sana. Semua. Tiba-tiba satu muridnya pulang, ayamnya masih hidup. Kenapa kau nggak potong ayam? Kata gurunya. Kemana-mana aku pergi, tetap aja kurasa ada yang melihatnya. Ah, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Tak bisa aku memotong di tempat yang tidak dilihat oleh sesuatu pun. Ada sesuatu yang maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman satu murid yang lulus. Kenapa? Akidahnya kuat. Tiba-tiba jangan belajar akidah, nanti jadi radikal. Ku cabut kumis murid. Kalau menjilat jangan terlalu kali lah, ya kan? Menjilat jangan terlalu kali. Sampai agama sendiri dirusak. Buat apalah ilmu tinggi, nahu, sorob, hebat, Quran hafal, profesor, doktor, kalau melarang orang Islam belajar akidah. Dulu penjajah Belanda gitu juga. Orang belajar tasawuf sifat 20, jangan, nanti kau gila. Mana ada orang belajar agama gila? Yang gila itu orang yang nggak mau belajar agama. Betul? Hari ini kembali sifat penjajah Belanda itu menghinggapi ulama-ulama Islam di Indonesia. Bagaimana nasib cucu-cucu kita nanti 50 tahun yang akan datang? Bagaimana nasib agama 50 tahun yang akan datang? Kalau begini model ulama-ulama kita. Tahu lagi saya macam mana. Saya sudah tua, sebentar lagi pun akan mati. Bagaimana cucu-cucu kita nanti? Dia alim, ahli agama, profesor, doktor, bahasa Arabnya hebat, tapi dilarangnya cucu kita belajar akidah. Coba, macam mana itu? Nanti jadi radikal. Nah, nanti di masjid ini ada pelajaran tauhid, datang polisi sini ngepung, radikal. Gimana? Hari ini yang radikal itu saya lihat orang yang tidak tahu agama. Orang-orang yang cinta dunia itu, PKI, sekuler itu. Nengok orang pakai jubah serban, radikal. Ke Arab-Araban. Bikin rusuh negara aja. Kita nggak pernah lihat orang pakai jas ke penjajahan. Nggak pernah kita. Betul? Kita nggak pernah bikin ribut, yang bikin ribut dia. Wanita pakai cadar, dibilangnya, wah, radikal. Giliran pakai rok pendek, itu nggak apa-apa, itu radikal. Rusak, otaknya rusak otaknya. Konslet, bautnya copot 3 itu. Repot kita hari ini Pak, repot. Maka harus tetap dibuat pengajian di masjid ini. Insya Allah ya. Dan datang kita, jangan nggak datang. Sebab pengajian begini ini nampaknya aja kecil ini. Kata Nabi, la yaqaudu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah. Tidaklah satu kaum duduk mereka rapat-rapat, yadhkuruna Allah, mereka mengingati Allah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yadhkuruna Allah di situ menceritakan hukum-hukum agamanya. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunat muakkad. Dia bahas begitu.
maka illa hafathumul malaikah, turunlah malaikat-malaikat dari langit memayungi mereka dengan sayap-sayapnya. Mereka saling panggil memanggil satu dengan lainnya, memayungi majelis ini bersusun-susun sampai langit dunia. Lebih banyak malaikat yang hadir ini daripada manusia yang hadir segini banyaknya. Duduk aja begini. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah sirami mereka dengan kasih sayang, dapat rahmat. Semua pulang dapat rahmat. Rahmat itu kasih sayang, bukan rahmat kartulu. Kasih sayang, disayangi Allah. Wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah terhadap orang beriman sangat kasih sayang. Kalau sama kafir tak ada kasih sayang Allah, secuil pun nggak ada. Sehingga orang kafir masuk neraka kekal selama-lamanya, khalidina fiha abada, selama-lamanya dalam neraka. Wala yamutu fiha wala yahya, di neraka itu hidup tidak, mati pun tidak. Setengah mati. Hidup enggak, mati pun enggak, menjerit-jerit, enggak, kasihan Allah, enggak kasihan, sedikit pun Allah enggak kasihan. Tapi kalau orang beriman sebanyak berapapun dosanya, masuk neraka juga karena banyak dosa, satu hari akan keluar juga dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kasihan Allah. Cuman itulah orang yang masuk neraka, orang beriman masuk neraka karena banyak dosa, gagal dalam timbangan amal. Orang beriman nanti ditimbang di hari kiamat pahalanya, dosanya. Fa amma man faqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang beriman yang ditimbang amalnya lebih banyak baiknya daripada dosanya, maka setelah ditimbang dia masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang beriman kalau ditimbang amal di hari akhirat lebih banyak dosanya dari pahalanya. Walau beriman apa boleh buat, masuk neraka sementara sampai dosanya lunas. Kok kejam kali Allah? Allah nggak kejam. Allah tuh kasih sayang. Kenapa ada yang masuk neraka orang beriman? Adil. Allah tuh adil. Masa orang jahat masuk surga, orang baik masuk surga? Nggak adil lah Allah. Ada satu orang penghafal Quran 30 juz, siang malam menjaga matanya, menjaga telinganya, ibadah siang malam pada Allah, takut sama Allah, masuk surga. Ada germo menjual bini orang aja kerjanya, masuk surga juga, jumpa di pintu surga. Masuk surga ya, alhamdulillah. Kerjanya apa di dunia? Saya penghafal Quran, siang malam saya takut sama Allah. Masuk surga. Kamu penghafal Quran juga? Bukan, saya germo. Kalau begitu mending jadi germau, ya nggak? Nggak adil lah Allah kalau begitu. Justru ada neraka itu menunjukkan keadilan Allah. Apakah Allah kejam? Tidak. Karena setiap berbuat baik dibayar 10. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat satu kebaikan, Allah bayar 10 pahala. Satu kebaikan, senyum aja, 10 pahala. Bayangkan kalau satu hari 1000 kali senyum, 10.000 pahala sehari. Tidak mungkin kita berbuat dosa 10.000 kali, tidak mungkin. Menampar orang palinglah 2 kali, 10 kali kita tampar, tangan kita yang bengkak. Tapi berbuat baik bisa 10.000 kali pahalanya, senyum aja. Ciri-ciri Nabi bilang, ciri-ciri ahli surga di dunia udah rajin senyum. Di dunia. Tapi kalau lihat orang yang rajin senyum, ahli surga kata Nabi. Ciri-ciri ahli neraka di dunia aja udah suntuk mukanya. Lakinya pulang, anaknya pergi sekolah, anaknya makan, suntuk aja. Sekarang cari orang senyum susah Pak sekarang ini. Oh susah. Jumpa lurah, Pak. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Lurah? Susah. Lurah susah. Jumpa Pak Camat. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Camat? Susah. Camat susah. Jumpa wali kota. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam. Gimana? Sekarang semua susah. Wali kota susah. Assalamualaikum Pak Gubernur. Apa kabar? Hanya dua orang tidak tahu masuk penjara 2 tahun. Gubernur pun susah.
Lihat orang yang senyum sekarang susah senyum, padahal senyum itu satu hasanah. Satu hari 1000 kali senyum bisa 10.000 pahala. Jangan-jangan kita masuk surga karena senyum aja. Tapi kalau berbuat jahat 1 dibayar 1, kalau berbuat baik 1 dibayar 10. Nun 10 pahala, nun 10 pahala, nun 10 pahala. Shadaqallahul azim. Loh, kau cuma baca nun aja, kalau nun kenapa banyak? Hari ini orang menghina agama banyak, Pak. Tokoh-tokoh agama baca Quran kok cuma nun. Jadi kalau nun kenapa? Kenapa rupanya kalau nun? Nabi tak pernah melakukannya. Terus bid'ah, terus masuk neraka. Kepala atuk kau. Kau pikir neraka nenek moyang kau yang punya? Semua mau kau masukkan ke situ. Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah. Siapa baca Quran 1 huruf dapat 1 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 hasanah dibayar 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Tapi kata Rasulullah, alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Siapa baca alif lam mim, dia dapat pahala 30. Ayo. Datang ustaz sekarang, anak ibu-ibu, bapak-bapak tidak usah baca Quran. Kalau tidak tahu artinya tidak berpahala. Kata Nabi, alif lam mim 30 pahala. Hadis hasan sahih riwayat Imam Tirmidzi. Tiba-tiba ustaz itu bilang, baca Quran tidak tahu artinya tidak berpahala. Apa ini Nabi baru turun di Langsa? Nabi bilang alif lam mim 30 pahala. Ada yang tahu arti alif lam mim? Hanya Allah yang tahu, betul. Tapi dapat pahala 30. Tiba-tiba keluar lagi ngomongan, siapa baca Yasin malam Jumat masuk neraka. Iya. Nabi nggak pernah baca Yasin. Iya. Jadi diloncati Nabi kalau baca Quran gitu, pas Yasin loncat begitu. Pembohong besar dia ini. Ini banyak mengajar aneh-aneh akhir zaman ini. Saya pernah datang ke rumah kawan saya, ada Quran terjemahan. Cantik Quran tuh. Saya lihat, saya buka, iya, ada di bagian agak ujung di staples. Di hektar. Apa ini? Saya lihat Yasin. Loh, Yasin di hektar, di staples, nggak bisa dibuka. Datang dia bawa minum. Pak Ustadz, lagi lihat Quran saya. Ya, ini kok di staples? Wah, itu surah Yasin, Pak. Memang sengaja saya hektar. Kenapa? Ini kalau dibaca bid'ah, Pak, masuk neraka. Supaya anak istri saya jangan baca, ini saya hektar. Digunting aja, dia bilang sekalian buang. Atau kau cetak Quran baru 113 surat minus surah Yasin, nggak usah ada. Ada-ada aja ini orang. Ini gurunya yang setengah gila ini. Banyak sekarang begitu kan? Membaca Yasin kok masuk neraka. Coba bayangkan di akhirat nanti. Berjuta-juta orang digiring masuk neraka. 2 rombongan. Satu rombongan masuk neraka, satu rombongan masuk neraka. Ketemu depan pintu surga. Kalian kenapa rame-rame digiring masuk neraka? Oh, karena kami dulu rajin baca Yasin malam Jumat. Karena baca Yasin malam Jumat masuk neraka. Inilah nasib kami sekarang, berjuta-juta masuk neraka. Terus yang masuk neraka ini nanya, kalian rombongan lain, apa kalian malam Jumat masuk neraka karena baca Yasin juga malam Jumat? Oh bukan, kami kalau malam Jumat rame-rame mabuk berzina. Sama ya dengan saya yang baca Yasin. Makanya dulu jangan baca Yasin malam Jumat, lebih bagus berzina. Kan sial begini agama kalau begini dia dipahamkan. Kemana kalau orang yang mengajarkan ini? Kata Nabi, siapa baca Quran 1 huruf 10 pahala kok. Dibacanya nun 10 pahala. Shadaqallahul azim. Selesai. Kau kok cuma nun aja. Kalau nun kenapa rupanya? Kan 10 pahala. Kok kau keberatan, Nabi aja nggak keberatan? Coba. Hari ini banyak aneh-aneh. Kata Nabi, kita duduk ngingat Allah, turun malaikat memayungi. Ada orang sahabat Nabi, zaman sahabat Nabi,
duduk di masjid dengan sepupunya penghafal Quran terbaik zaman itu, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sepupunya yang satu lagi ini nggak ahli Quran, duduk habis isya iktikaf di masjid, dibacanya kulhu. Ini hadis Bukhari dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis ini, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Ada seorang laki-laki duduk mendengarkan saudaranya lagi baca qul huwallahu ahad, diwirid-wiridkan, diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diwirid-wiridkan. Yang dengar ini ahli Quran, hafal 30 juz. Remeh dia. Macam tak ada ayat lain. Kulhu saja. Namanya orang alim. Bahayanya orang alim tuh sombong, tahu? Merasa hebat, ujub. Dari tadi kulhu saja, Nabi nggak pernah mengajarkan begini, kan bid'ah lah itu. Wa innahu yataqalluha, dianggap remeh dengan kulhu saudaranya itu. Falamma asbaha, selesai sholat subuh, ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki penghafal Quran ini, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dalam Sarah Riyadhus Shalihin, Dalilul Falihin disebut namanya, jumpa sama Nabi. Pada karodzalika lahu, diadukan sama Nabi perilaku saudara sepupunya itu. Ya Rasul, tadi malam saudara saya ini habis isya baca Quran, qul huwallahu aja, diulang-ulang itu aja macam tak ada ayat lain. Wa innahu yataqalluha, anggap remeh dia dengan perbuatan saudaranya itu. Maksudnya ngadu sama Nabi supaya Nabi marah. Kamu ini bagaimana? Saya nggak pernah ngajari kok kamu buat bid'ah kamu, kan gitu kita kira. Tiba-tiba apa kata Nabi? Qala Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang menguasai nyawaku, bersumpah Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, satu kulhu dibaca saudaramu itu pahalanya setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Enggak dibilang Nabi bid'ah masuk neraka. Kenapa? Karena pada dasarnya membaca Quran itu sunat hukumnya, paham? Paham? Mau kulhu saja diulang-ulangnya itu silakan. Inilah agama yang begini indah ini. Duduk dia baca kulhu sendirian aja, kulhu aja dibacanya 100 kali, turun malaikat memayungi dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Jadi kita buat amalan, buat majelis agar malaikat itu turun memayungi kita dan memberi kita rahmat. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan jiwa. Duduk begini aja, ngaji begini, tenang jiwa, tentram. Pulang ke rumah sejuk hati itu, tidak menggelabah hati itu. Itu hebatnya majelis ini. Ini campur malaikat. Ada ketenangan jiwa. Tidak ada ketenangan jiwa kecuali dalam agama. As-sakinah unzilat minas samai ma'al malaika. Imam Nawawi mengatakan sakinah itu adalah ketenangan jiwa, turun dari langit, diturunkan Allah, dan ketika sakinah itu turun ikut malaikat mengiringinya. Nah, jadi sakinah itu harus ada malaikatnya. Kalau tidak ada malaikatnya bukan sakinah. Zikir tenang, sakinah. Baca Quran hati tenang, sakinah. Sholat tahajud malam hati tenang, sakinah. Pergi ke Bali, berjemur-jemur di pantai, buka aurat macam buaya, gelinding macam buaya, nggak tenang itu apa pula? Oh tenang, saya senang. Itu tidak ada sakinah. Mana ada sakinah jadi buaya? Nggak ada sakinah. Sakinah hanya ada dalam agama. Berjoget dia pakai organ tunggal sama bini orang, agak kanan, agak kanan, agak kanan dan ke kanan, agak kiri, agak kiri. La ilaha illallah. Zaman Pak Harto 32 tahun nggak pernah kita lihat Pak Harto menyanyi, betul? Joget apalagi, betul? Sekarang asal habis rapat pejabat-pejabat langsung main organ tunggal. Ke kanan, agak kanan, agak kanan, agak kiri, sama bini orang. Aku kalau biniku joget sama laki orang, ku jambak. Aku yang bayar mahar, laki orang pula yang menjogetinya, ya enggak? Kalau mau joget sama aku kau di kamar, joget sama laki orang pula. Bangga pula kadang-kadang laki itu, tengok biniku hebat joget. Memang udah gila. Tidak ada sakinah di situ.
Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indahu. Duduk mengaji begini, nama kita satu-satu disebut di langit, sehingga seluruh malaikat kenal dengan dia. Ada orang yang selalu datang ke majelis taklim, majelis zikir, di dunia tidak terkenal, tinggal di pinggir hutan, istrinya pun melarikan diri, tinggal sebatang kara karena miskinnya, tapi sering datang ke majelis taklim, majelis zikir. Ketika dia mati, seluruh malaikat selangit mendoakan akan kemuliaannya. Begitu. Tidak terkenal di dunia tapi masyhur di langit. Yang terakhir, di hadis yang lain, ketika kita berdiri mau pulang, malaikat menjerit di langit, "Qumu maghfuran lahu." Bangunlah, maghfuran lakum. Bangunlah, dosa-dosa kamu semua sudah pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qumu maghfuran lakum. Kamu berdiri, semua dosa kamu sudah diampuni. Dosa yang kita bawa sebanyak bintang di langit, sebesar gunung kita pikul, ini dosa kita bawa, Pak. Jangan dibilang tak dibawa. Dosa itu tidak tinggal di lemari rumah kita. Dosa itu lengket di tubuh kita. Kita lihat bini orang, lengket dosanya di mata. Kita dengar kalimat-kalimat porno, lengket dosanya di kuping. Kita pegang bini orang yang bukan mahram, lengket dosanya di tangan. Dosa itu bau busuk, jijik Allah lihatnya. Begitu dia berwudu, bergugurlah dosa-dosa itu dari anggota wudu yang kena air wudu itu. Kharajat khotoyahu min jasadihi, berbersihlah, dicuci air wudunya. Berarti kan lengket. Kalau orang berwudu, bersih dosa yang di matanya, di mulutnya, di tangannya. Berarti kan lengket, betul nggak? Orang bisa dicuci kok dengan air wudu. Dosa itu dibawa. Kita nggak lihat, tapi binatang lihat. Anjing lihat. Makanya kalau orang pulang sholat bersubuh begini lewat depan anjing, anjing nggak berani itu. Segan anjing itu. Segan. Karena ada nur. Coba pulang main gapli, main batu. Lewat depan anjing, dikejar anjing. Kenapa? Karena dilihat anjing itu serupa dia. Saingan nih, saingan kan. Kami Pak, waktu kecil sudah pulang ke Bagan Siapi-api, Riau sana. Rokan Hilir, kampung ibu saya. Kalau ada orang dimakan harimau atau diterkam buaya, orang kampung tuh bilang apa? Mati ditokokam harimau. Yo, apalah salahnya yo? Apalah dosanya ya? Kok sampai dimakan harimau dia? Si anu diterkam buaya kemarin. Apalah dosanya yo? Diterkam buaya dia. Jadi yang diterkam buaya itu orang berdosa. Yang dimakan harimau itu orang berdosa. Nggak ada imam masjid dimakan harimau. Nggak berani harimau sama orang sholat. Saya belakangan melihat video dari, saya selalu beli waktu anak saya nggak sekolah, anak saya sekolah di rumah dengan kami, tanah saja ke sekolah. Jadi harimau itu diletakkan kamera di hutan, orang cari kayu, datang harimau, pelan harimau itu datang. Waktu udah dekat, tunduk harimau itu, sujud dia, ditengoknya kepala yang mau diterkamnya itu. Kalau kepala orang, pergi dia, pergi dia, nggak berani dia. Tapi kalau dilihatnya kepala babi, diterkamnya lah. Jadi harimau tuh nggak berani memakan orang yang wujudnya manusia, karena manusia ini khalifah di atas dunia. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua, hai orang beriman, khalifah di atas bumi. Mana berani harimau memakan khalifah? Yang dimakan bentuk binatang, kepala monyet, kepala anjing, makanan lezat dimakannya. Tidak ada orang soleh dimakan harimau. Sini dulu banyak harimau, kata nenek saya. Nenek saya orang Kuala Simpang. Setahun sekali pulang dia lihat bapaknya kan. Jalan kaki dari Banua Raja sampai Seruai, karena ibunya orang Seruai. Dari istana Banua Raja itu. Zaman dulu mana ada kendaraan, naik kuda perempuan. Dibawanya bapak saya itu masih umur 4 atau 6 tahun jalan kaki. Dari Banua Raja Kuala Simpang sampai Seruai. Kadang-kadang kata bapak saya, jumpa harimau.
Orang jalannya jalan tikus gitu, kanan kiri lalang, rumput. Apa kata nenek saya itu? Jangan lari ya nak, jangan lari. Itu kucing besarnya itu nak. Tenang aja, zikir la ilaha illallah. Lewat aja depan harimau, diam aja harimau itu nengok nenek saya. Kasihan janda nih katanya kan gitu. Nggak dimakan. Bapak saya bilang beberapa kali pulang jumpa harimau nggak ada masalah. Coba sekarang tes, berani nggak lewat depan harimau? Tiba-tiba malaikat bertanya, ya Allah, di antara yang hadir itu ada yang nyender, kecapean, habis sholat nyender dia langsung tertidur. Apakah diampuni juga dosanya? Demi kemuliaan majelis itu, kata Allah, ampunkan juga dosanya, walaupun dia tertidur. Itulah baiknya Allah. Maka nabil mu'minina rahimah, Allah terhadap orang beriman maha kasih sayang. Cuman dia rugi nggak dapat ilmu itu aja. Kalau dosa semua diampuni yang datang ini, ilmu nggak dapat. Pulang ke rumah ditanya sama istrinya, abang dari mana bang? Ngaji di masjid Paya Bujuk. Siapa ustadznya? Tengku Zulkarnain dari Jakarta. Masya Allah. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Orang dia tidur, dia rugi aja nggak dapat ilmu, tapi dosa diampuni. Jadi kenapa kita nggak mau duduk dalam majelis taklim? Kadang-kadang ada jemaah lagi duduk di masjid baca taklim hadis bahasa Indonesia aja, duduk kita dengar. Rasulullah mengharamkan buang air kecil di lobang-lobang binatang. Kita dengar sekali, hafal kita kan. Satu hari satu, setahun 365 hadis kita hafal. Satu hari kita lagi jalan-jalan mau buang air kecil, nampak lobang, emak ini lobang semut, pindah kencing tuh, saat. Kenapa? Kok pindah, kata kawannya? Berenang nanti semut tuh. Aku pernah dengar hadis dulu di masjid, dilarang oleh Rasulullah buang air kecil di lobang-lobang binatang. Manfaat taklim itu. Tapi kita hari ini nggak mau dengar, anggap remeh dengan taklim itu. Selain kita duduk dalam taklim itu mendapatkan ilmu, hati kita bersih. Dengar aja, hati kita bersih. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan mereka. Mereka mendengarnya, wa yuzakkihim, hati mereka jadi bersih dengan mendengarkan taklim dari Nabi. Setelah hati bersih, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, diajarkanlah ilmu Al-Quran dan hikmah hadis-hadis Nabi. Mereka dengar sami'an wa ata'an, mereka taat 100%. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal sebelum itu mereka itu adalah kaum yang paling sesat dengan kesesatan yang terang-terangan. Luar biasa ayat ini. Duduk aja dengar taklim, hati bersih. Maka nggak usah heran jemaah tablik 3 hari iktikaf di masjid, dia taklim tuh dari jam 9 sampai jam 12, dibacakan ayat-ayat Quran, hadis, orang tuh duduk dengar. 3 hari kemudian preman berubah, kanan kiri tato, ular naga, kemana-mana nakut-nakuti orang di pasar. Nih, ular naga, Mencabit, naga. Keluar 3 hari, tutup pakai jubah. Mana nagamu? Mana? Nggak ada. Begitu tunduknya dia dengan taklim. Kalau sama polisi, tunduk juga tapi sebentar. Datang polisi, ada preman tukang minta duit, datang polisi pakai pistol. Mana? Ini apa ini? Cacing. Begitu pergi polisi itu jahat lagi dia. Tapi dengan taklim, preman besar berubah jadi soleh, pemabuk berubah jadi soleh. Kok bisa secepat itu? Bukan pakai sihir jemaah tablik itu membaikkan orang, pakai taklim. 3 hari kali 3 jam, 9 jam duduk dengan taklim.
bersih hatinya, wa yuzakkihim. Begitu disampaikan ilmu, mari kita sholat berjemaah. Malu sama Allah dipanggil hayya 'alas sholat, sholat di sini, mari di sini, sholat di sini. Tak datang kita. Masuk ilmu itu, ya Allah, hampir 50 tahun aku nggak pernah mendatangi azan. Alangkah malunya aku jumpa Allah di hari kiamat. Berubah dia, masuk ilmu itu. Kenapa? Karena hati udah bersih. Hari ini kan banyak ustadz duduk aja nggak mau taklim. Ini ceramah dia. Nanti kalau aku duduk situ dibilang orang pula aku murid dia. Angkuhnya. Ini yang didengarkan ini Quran hadis. Bukan siapa yang ngomong yang perlu didengar. Yang perlu didengar pelajaran agamanya itu, betul. Rasulullah aja duduk dengar taklim. Rasulullah aja duduk ikut zikir. Habis asar Nabi datang, dilihat ada sahabat lagi zikir, Nabi ikut situ zikir. Saya tadi turun wahyu. Sabarkanlah dirimu bersama-sama dengan orang yang sedang mengingati Allah. Ku cari-cari mana orangnya, rupanya ini klien. Aku duduk itu. Wah, duduklah Nabi bersama dengan mereka yang sedang berzikir itu. Tengok, supaya hati bersih. Padahal hati Nabi bersih. Siapa bilang hati Nabi kotor? Tapi membesarkan majelis agama itu disuruh oleh Allah dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nanti keluar dari sini kita bawa rahmat. Bertebaranlah di kampung ini. Semua akan menyebarkan rahmat Allah yang ada di masjid ini kepada orang kampung. Kan masuk masjid dapat rahmat. Duduk dalam taklim dapat rahmat. Masuk masjid itu kata Nabi doanya, Allahumma semua. Iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah olehmu untukku pintu-pintu rahmatmu. Pintunya aja banyak, apalagi rahmatnya pasti lebih banyak. Masuk masjid apa rahmat? Keluar masjid, langkahkan kaki kiri, baca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku minta rezeki darimu. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Coba nanti keluar dari masjid ini, semua ini membawa rahmat tersebar seluruh kampung ini. Sehingga dikatakan, kalau kau mau melihat kampung yang dirahmati Allah, lihatlah jemaah masjidnya. Kalau makmur masjidnya, pindah kau ke kampung itu, karena kampung itu kampung yang dirahmati Allah. Tapi kalau kau lihat masjidnya bangkrut, yang sholat cuma 11 orang, imam sama muadzin sebelah-sebelahan. Hati-hati kau tinggal di kampung itu. Jangan-jangan ikut dibenamkan ke dalam tanah kau bersama orang-orang itu. Betul. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum.